Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih kurang semangat. Shalom. Haleluya, luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami boleh tetap sehat, kami boleh kuat di dalam Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami ingin datang Tuhan untuk memberikan penyembahan kami Tuhan. Berikan hidup kami Tuhan biarlah ini menjadi persembahan yang dapat mengharumkan nama-Mu Tuhan, yang membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau datang Tuhan di tempat ini Tuhan, perbarui setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan, semuanya dijamah Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin masih di dalam perjalanan
jiwa kami mau mencintai Kau, kami mau menyembah Kau, memuji Kau dan luar biasa. Pakai tubuh kami Tuhan untuk berikan yang terbaik untuk sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Yang semangat lambaikan tangannya. Kasih senyuman yang terbaik buat kiri kanannya. Haleluya. Selamat dari Minggu. Oke, untuk menyenangkan
dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapak. Kembali lagi kami siang hari ini untuk mendengarkan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikanlah hamba hikmat agar apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Allah sendiri. Dan Tuhan akan mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan agar kami fokus kepada kebenaran firman yang akan kami dengar saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang percaya sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita tetap bersukacita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan mencintai setiap kehidupan kita. Terbukti sampai hari ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali membuka firman Tuhan dalam Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan bersama-sama saat ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi. Maaf saudara, saya salah. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Sorry saudara. Kita buka kitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya adalah saksi-saksi iman. Ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia mempersembahkan kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul bertekun dalam iman. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus Yesus dengan menjelaskan secara teliti
dan penebusan dalam Yesus Kristus. Surat Ibrani pasal 11 ini saudara dikenal sebagai pasal iman, karena mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40 di sana berbicara tentang iman, ya. Nah, iman inilah yang menjadi dasar kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat yang ke-6, ya, di sana dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dasar kita datang kepada Tuhan adalah iman. Iman inilah yang menjadi dasar kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena dikatakan kalau kita tidak punya iman, maka Tuhan berkata orang itu tidak berkenan kepada Allah. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu, seperti yang kita baca di dalam ayat 1. Sebagai dasar yang kita harapkan. Jadi iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan ketika kita datang, ketika kita percaya kepada Yesus? Tentunya saudaraku, yang kita harapkan di dalam kehidupan kita adalah kekekalan atau hidup yang kekal, serta janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Itu harapan kita, ya, sebagai orang percaya. Karena kita lihat di dalam Alkitab, saudara, banyak sekali tentang janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ayat 1 juga di sana dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, itu roh adanya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi dapat kita rasakan. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alam semesta ini, ya, sebelum ada alam semesta ini, saudara, Allah sudah ada. Allah itu roh. Dia menciptakan alam semesta yang dari tidak ada menjadi ada, yang tidak kita lihat menjadi bisa kita lihat. Ya, itulah Allah yang kita sembah, Allah roh, ya, yang bekerja dengan luar biasa menciptakan alam semesta dan termasuk saudara dan saya. Untuk menerima semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, dikatakan bahwa kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Sekali lagi, untuk memiliki, menerima janji-janji Tuhan di dalam firman, kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam bahasa Alkitab terbuka di dalam HP saudara, di sana dikatakan, di sana dasar itu berbicara jaminan, ya, jaminan. Nah, di sana dikatakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Kalau berbicara soal jaminan, saudara, saya memberikan satu gambaran sedikit, ya. Misalnya seseorang sedang mengajukan
pinjaman atau pinjam, piutang ke bank gitu ya. Nah, saudara tidak semerta-merta apa yang saudara inginkan itu langsung saudara terima. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang saudara belum lihat itu, maka saudara harus menyiapkan yang mempunyai namanya jaminan. Oke? Persyaratan jaminan. Mungkin itu bisa motor, ya, surat motor, rumah dan lain sebagainya. Kalau saudara sudah melengkapi jaminan surat-surat itu sebagai tanda jaminan, maka saudara akan menerima pinjaman dari bank tersebut. Saudara akan bisa melihat berapa nominal yang saudara terima yang bisa diberikan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman adalah jaminan kita untuk menerima, ya, kehidupan, untuk mendapatkan jawaban doa, untuk menerima sesuatu yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus memiliki dasar iman atau keyakinan yang kuat. Iman itu berbicara keyakinan, keyakinan yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh, bukan asal tapi sungguh-sungguh. Kalau masih asal-asalan itu masih disertai dengan kebimbangan, asal percaya saja, ya kan? Tapi kalau dibilang yakin sungguh-sungguh, itu berarti tidak ada yang lain di dalam hidup kita. Tidak ada lagi kepercayaan lain di dalam hidup kita selain percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kemampuan Tuhan, percaya kepada kesanggupan Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan-pertolongan lain yang kita minta dari luar selain pertolongan Tuhan. Itu namanya keyakinan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau orang Kristen bilang sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah beriman pada Tuhan Yesus, tapi masih percaya kepada siapa saudara? Mak lampir, ya? Orang-orang pintar. Beriman sama Yesus, ya, percaya sama Yesus, ya. Ketika kesulitan, orang bilang sakitnya tidak bisa sembuh, pasti itu dibuat orang itu, ya kan? Ya, kalau dokter tidak bisa sembuhkan, pergi aja panggil orang pintar. Saya heran ya, kok mereka bisa dibilangin orang pintar ya? Karena dia pintar membodohin orang pintar. Mungkin begitu kali ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat sekolahnya, mungkin yang orang yang cari dia itu lebih tinggi sekolahnya, lebih pintar ya. Bisa saja yang dikatakan yang pintar tadi itu tidak sekolah, tapi kenapa bisa? Karena dia bisa memintari orang pintar. Gitu ya. Nah, saudara, kita harus memiliki iman dalam keadaan kondisi apapun, ya. Kesulitan apapun, kita tetap mengarahkan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Sekalipun mungkin kita belum lihat saat ini, tapi kita akan lihat satu kali di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Alkitab berkata iman adalah percaya sebelum melihat. Nah, kebanyakan orang Kristen dia melihat dulu baru percaya. Saya percaya kalau Tuhan apa yang saya minta itu nyata. Tapi waktu dia minta, dia berdoa, dia belum mendapatkan, kepercayaannya itu enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti kalau dia sudah lihat nyata, baru dia bilang, oh benar Tuhan ada. Benar Tuhan ada. Dia mendengar doa saya. Buktinya saya berdoa, ada kenyataan. Tetapi pada waktu dia berdoa, belum dia lihat apa yang dia
Dia akan bertanya dalam dirinya, benar tak Tuhan itu ada? Nah ini dia, saudara yang kasih Tuhan. Iman adalah percaya sebelum melihat. Mari kita buktikan dengan ayat di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Kita baca sama-sama saudara. Nanti digaris bawahi penekanan-penekanan di dalam ayat ini supaya kita ngerti bahwa benar iman itu percaya sebelum melihat. Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, perhatikan baik-baik, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, garis bawahi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Ada penekanan, percaya baru diberikan. Percayalah ketika engkau berdoa, ketika engkau bermohon kepada Tuhan, percayalah bahwa seolah-olah apa yang engkau pinta sudah ada di tanganmu. Amin. Itu baru namanya iman. Seolah-olah kita sudah terima, sudah dapatkan. Ya. Ada seorang bersaksi begini saudara. Satu ketika dia mendapatkan satu mobil mewah, ya, dari sahabatnya. Sahabatnya bilang begini, aku akan berikan mobil kepadamu, satu mobil mewah. Bulan sekian saya antar di rumahmu. Dengan semangat 45 dia bersaksi di jemaat. Saudara, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Saya beriman bulan depan saya akan mendapatkan mobil mewah. Menurut Bapak Ibu ini beriman? Saya katakan tidak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena dia sudah dengar ada orang yang sudah janjikan bahwa bulan depan dia akan dapat mobil mewah. Betul? Ini bukan beriman, saudara. Dia sudah dengar duluan, baru dia bersaksi. Saya minta jemaat jangan ya seperti itu. Sudah ada orang janjikan kita, baru kita bersaksi. Saya beriman, ya. Iman itu belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat, belum ada kenyataan, tapi saya percaya. Itu namanya iman. Saya belum sembuh, tapi saya sudah sembuh. Ya. Itu namanya iman, belum melihat. Nah, saudaraku, mari kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Katakan ayat tadi di sana dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang diminta oleh Tuhan, iman dulu, percaya. Makanya dikatakan Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ayat yang mendukung di dalam Yohanes, kita buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 juga berkata, kita baca saudara. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini saudara. Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun engkau percaya. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata Tuhan di depan kita seperti kita saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Dia ada di tempat ini. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berbahagia, karena saudara mempercayai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di mana kita berada. Saya percaya Tuhan itu ada, ya, bersama dengan kita.
Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Iman yang dimaksud dalam Ibrani ini, Bapak Ibu, mengacu pada dasar keyakinan dan kepercayaan umat Allah untuk menaruh kepercayaan kepada apa yang tidak kelihatan. Seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Jangan memperhatikan apa yang kelihatan di mata kita, karena itu sifatnya sementara. Banyak orang perhatian dan pandangannya kepada hal-hal yang ada di dunia saja. Dia tidak memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, artinya hal-hal surgawi yang belum saat ini nampak diterima, tetapi kita percaya bahwa kekekalan itu menjadi bagian bagi kita. Paulus berkata, aku gak perhatikan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Artinya fokus kita ini jangan hanya kepada materi dunia, karena itu sifatnya sementara. Pada waktu kita kembali ke Bapa di surga, kita tidak bisa bawa yang ada di dunia ini. Mari kita perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal, yang membawa kita masuk pada kekekalannya Allah. Artinya mari perhatikan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena itu yang membawa keselamatan bagi hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai dengan 40 sana kita melihat iman para bapak leluhur kita, ya, yang ada di dalam perjanjian lama, ditulis di dalam kitab Ibrani. Saya menghitung saudara kurang lebih 16, ya, tokoh-tokoh iman, belum lagi termasuk di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, ya. Nah, kita melihat saudara tokoh-tokoh dalam Alkitab atau bapak leluhur kita membuktikan imannya di hadapan Tuhan dengan melalui sikap tindakannya, saudara. Nah, salah satunya di sana saya melihat saudara adalah Habel, Enok, Nuh, Abraham, dan ada lagi yang lain-lainnya. Habel orang yang beriman, dia percaya kepada Tuhan. Sampai dia mati dia masih bisa bicara, saudara. Dikatakan tadi. Habel orang yang beriman, dia membuktikan imannya kepada Tuhan dengan apa? Memberikan korban yang terbaik. Ya. Orang yang beriman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seharusnya dia harus menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, memberikan sesuatu yang terbaik, baik pelayanannya, pujiannya, doanya, penyembahannya, korban syukurnya. Dia harus memberikan yang terbaik. Itu tindakan orang yang beriman. Saudara, Tuhan mau sebagai umat pilihan, orang yang beriman kepada Tuhan harus mewujudkan imannya dengan sikap. Dia harus menunjukkan, dia harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan asal-asalan, saudara, ya, menyanyi asal bunyi,
Ya. Tapi Tuhan mau kesungguhan hati kita ini, pelayanan kita dengan sungguh-sungguh kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita memberikan terbaik waktu kita untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita memberikan pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan, korban kita yang terbaik. Saya tadi pagi tanya saudara, saya juga mau tanya siang hari ini. Kalau kita melihat kedudukan mata uang, uang yang merah, uang yang biru, itu tempatnya ada di mana, saudara? Uang yang merah, uang yang biru itu biasanya ada di mana? Setelah keluar dari bank, setelah saudara terima, ada di mana? Ada di mall. Betul? Jarang orang bawa uang 1.000, 2.000 ke mall. Betul atau betul? Ada di mall. Ada di mana? Ada di kafe. Itu uang merah. Uang 100, uang 50, biru dan merah. Saya mau tanya, uang 1.000, uang 2.000, uang 500 ada di mana? Hah? Selain di pasar? Di gereja? Tanya Pak Thomas, bendahara. Betul atau betul? Ya. Udah uang itu dari pasar, udah bawa ikan, dikasih lagi, kuat lagi saudara. Betul atau betul? Yang harusnya beri yang terbaik. Udah kecil, kasih yang terbaik. Bisa uang dari pasar yang bawa ikan dicuci pakai sabun, bisa kan? Setrika. Datang masukkan saudara. Ya. Udah 1.000, 2.000 yang harusnya diberi dengan cara yang baik, dikumpal-kumpal saudara. Sampai bendahara itu harus luruskan pakai ini. Seandainya ada striker lagi saudara. Haleluya saudara. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik. Makanya kita punya persembahan itu ada apa namanya. Tapi saya minta tolong saudara, kita bikin persembahan itu 150, sekarang tinggal berapa? 75. Gak tahu 75 yang mana. Saudara yang kasih Allah, taruhlah yang baik-baik, berilah yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Iman orang percaya seperti Enok, dia beriman kepada Tuhan. Karena dia beriman, dia selalu bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman, maka hidup hari-hari kita itu selalu bergaul dekat karib dengan Tuhan. Amin. Selalu bersekutu dengan Tuhan seperti Henok saudara, sampai enggak dikubur, diangkat hidup-hidup saudara. Itu orang beriman, dia membuktikan. Ya. Tindakan orang beriman, dia memberikan waktunya, dia selalu dekat, dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang beriman seperti Nuh, dia adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan sekalipun dia diejek banyak orang. Tuhan bilang, Nuh, sebelum air bah, buat bahtera di atas gunung. Orang bilang, lu gila lu, buat bahtera di atas gunung. No problem. Tetap dia lakukan dan tetap dia taat kepada Tuhan. Orang yang beriman tidak peduli dengan apa kata dunia, tapi dia peduli apa kata Tuhan. Dia taat kepada apa kata Tuhan dan bukan kepada apa kata manusia. Itu orang beriman. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terbukti dan nyata di dalam hidup kita. Iman seperti Abraham, orang yang taat dan juga percaya, makanya dia dikatakan bapa segala orang yang beriman. Tuhan suruh dia menyerahkan anaknya tanpa berpikir dengan takut.
memuji melihat imannya luar biasa. Ya, Tuhan menuntun langkahnya dan dia melihat, dia tidak melihat di mana, dia tidak memilih tempat-tempat di mana dia harus diutus. Tapi Tuhan menuntun dia karena ketaatannya. Tuhan memberkati dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ada 4 langkah yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan bahwa semua bapak leluhur kita diperkenan oleh Tuhan karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Mari kita akan lihat saudara dalam 4 langkah ini sebagai orang-orang pilihan dan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus mengakui Allah sebagai realitas yang paling real, bahwa Allah benar-benar ada dan sungguh-sungguh nyata. Sebagai orang percaya, kita harus percaya kehadiran Allah. Jangan seperti di dalam Mazmur, saudara, kalau kita lihat, kalau kita baca, ya, orang fasik, buka Alkitabnya, saudara, di dalam kitab Mazmur. Saya minta Bapak Repindo baca di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikiran. Jangan kita berpikir, memiliki pikiran seperti orang fasik yang batang hidungnya naik ke atas. Lucu juga, saudara. Ada batang hidungnya ke atas. Saya tidak habis pikir kalau Tuhan balik hidung kita lubangnya di atas. Lalu saudara, bukan lagi kebanjiran di gunung sana, kebanjiran di tubuh kita, saudara. Bayangkan kalau hidung kita hujan terus nampung air, hanyutlah kita. Ini menambahkan orang goblok, saudara. Ya, orang Tuhan sudah ciptakan batang hidung kita ke bawah, walaupun kayak saya ini tidak ada batangnya, tapi lubangnya tetap ke bawah, saudara. Ya, itu baik, sempurna, saudara. Lalu sudah diciptakan batang hidungnya ke bawah, dia balik lagi batang hidungnya ke atas. Kan goblok gitu namanya, saudara, ya. Bodoh sekali. Orang bodoh tidak percaya adanya Tuhan. Betul atau betul? Orang nggak waras, nggak percaya adanya Tuhan. Kita waras kan? Coba lihat batang hidungnya, semua ke bawah. Gak apa-apa, mau ke dalam atau mau ke depan, tidak masalah, yang penting lubangnya di bawah. Waras, saudara. Ya. Kalau kita ciptaan yang sempurna dan kita benar-benar normal iman kepercayaan kita, maka kita tetap percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Ya, Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia akan menolong, menghibur, menguatkan dan menjaga kita siang dan malam. Kita harus percaya itu kehadiran Allah dalam hidup kita.
semuanya itu baik. Ya, mau apapun tantangannya, masalahnya itu semuanya baik. Karena dibalik dari semua tantangan dan masalah itu ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Untuk masa depan kita, untuk Dia mau menyatakan kuasanya. Kayak Ibu Yohana, saudara, luar biasa kuasanya. Kalau saya lihat semua selang, di mana-mana ada selang biru-biru. Ya, kita lihat masa Covid banyak orang yang lewat sehat, hari ini jalan, besok dia lewat, hanya cuma biru saja. Bu Yohanes berbulan-bulan, ya, itu Tuhan nyatakan. Bapak Jumino yang sekian tahun gula darahnya tinggi 700, temannya sudah lewat. Saya melihat satu kesaksian, ada seorang bapak di Amalia kemarin, mungkin saudara kenal, kita dukung dalam doa, ya. Bapak David ketemu saya, saudara, aduh, saya menangis jiwa, kakinya nih besar karena gula darahnya tinggi, busuk, sudah agak busuk mungkin, saudara, ya. Kita berdoa. Saya cuma bilang, Pak, semangat ya, tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu baik adanya. Karena Tuhan ini mau menyatakan kemuliaan-Nya, kuasanya dalam hidup. Maka sebab itu, saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya, beriman, kita harus mengakui Allah sebagai pribadi yang berdaulat di dalam hidup kita. Dia Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahannya. Dia satu-satunya pribadi yang besar dalam hidup kita. Dan Dia adalah Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun di bumi ini. Tidak bisa disamakan dengan apapun di dalam bumi. Kita harus akui itu kemahakuasaan Allah kita, kedahsyatan dan kuasa Allah kita. Jangan kita sangkali itu, saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tetap berkata, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat di dalam hidupku. Dia berkuasa dalam hidupku untuk mengalahkan semua kuasa yang ada di bumi ini. Segala kekuatan yang ada di bumi ini dapat dikalahkan oleh Allah yang dahsyat. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allahku yang dahsyat, yang mungkin mengerjakan. Mungkin saat ini belum pernah aku lihat dan belum aku lihat, tapi satu kali Dia akan lihat. Apa yang tidak pernah aku pikirkan akan dipikirkan oleh Allah, dan Dia akan mengerjakan di dalam kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Dia. Sebab itu tetap kita mengakui Dia Allah yang maha kuasa, berdaulat, bertahta, yang hadir bersama dengan kita. Yang keempat, saudaraku, sebagai orang percaya kita harus mengakui Allah sebagai pemberi makna kehidupan, sehingga hidup kita menjadi orang yang berarti. Ketika kita percaya kepadanya, Dia selalu menuntun kita pada satu kebenaran yang sejati. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai kehendaknya. Dia turut bekerja, Dia turut mengambil bagian di dalam hidupmu. Dalam keadaan penderitaanmu, Dia turut bekerja, Dia mengambil segala sesuatunya. Dia terlibat di dalam kesusahanmu apabila engkau percaya dan melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pentingnya kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dalam usaha, dalam apapun, jangan mengandalkan orang lain, andalkan Tuhan. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang belum kita terima akan kita terima. Maka Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau ada iman sebiji sesawi saja, bukan sawi seperti yang kita makan ini, saudara, tapi sawi di sana sawinya besar, bisa dihinggapi bulu, itu bisa memindahkan. Apalagi
Apalagi kalau iman kita sebiji kelapa. Wow, semua gunung-gunung itu mudah terancam, saudara. Artinya kalau iman kita sebiji kelapa, apapun masalahnya kita bilang hari ini Yesus, besok Yesus, selama-lamanya Yesus, kita tidak tergoncang. Tuhan tidak minta biji kelapa, biji sawi aja. Luar biasa sudah. Haleluya. Kalau biji sesawi aja tidak punya, bagaimana pula hidup ini, saudara? Ya, mari kita memiliki iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang terpanggil dan terpilih, kita harus memiliki dasar iman yang kuat dan disertai ketaatan kepada Allah. Karena iman bukan saja berbicara tentang keyakinan atau kepercayaan, tetapi iman juga berbicara tentang ketaatan pada kehendak Allah. Seperti tokoh-tokoh agama tadi, tokoh-tokoh iman, mereka taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita percaya bahwa Allah ada. Jangan seperti orang fasik yang batang hidungnya naik ke atas, yang tidak mengakui adanya Allah. Kita harus percaya kedaulatan Allah, kemahatinggian Allah, kemampuan Allah untuk melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup memberkati umatnya, karena Dia adalah sumber segala berkat. Iman bukan saja berbicara keyakinan, tetapi iman juga berbicara ketaatan kita pada kehendak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengakui kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, kehadiran Allah, kemampuan Allah. Mari kita sebagai orang-orang yang beriman, percaya sungguh-sungguh dan taat akan kehendak Allah. Haleluya. Saudara, lagu ini waktu saya siapkan firman, saudara, saya minta Tuhan berikan saya lagu yang dapat mendukung tentang iman kepercayaan. Maka Tuhan memberikan lagu ini, saudara. Mari kita perhatikan syair-syair dan sambil kita merenungkan, menghubungkan dengan firman Tuhan yang kita dengar saat ini, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan itu adalah Allah kita yang sungguh dahsyat. Dia Bapa kita yang kekal. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau hidup seluruh kehendakmu Tuhan. Ku mau beri semua yang dapat ku berikan.
menyertai setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang membuat hidup kami bermakna, baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami, sehingga kami tidak sia-sia menjadi orang yang terpanggil dan terpilih, karena kami benar-benar percaya akan kekekalan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja yang akan membawa hidup yang kekal bagi kami. Kami percaya itu dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran itu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan, kami boleh berjalan di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mewujudkan iman kami dengan tindakan kami, dengan ketaatan kami, dengan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan pergaulan kami yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, camkanlah firman-Mu ini, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah melayani saat ini, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama